Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah. Faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sidang Jumat yang berkahi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat persatuan, sehingga dengan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini kita dapat menjalankan kehidupan dengan baik, dan terutama kita dapat menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala, terutama di dalam salat Jumat pada hari ini dengan perasaan nyaman, dengan penuh kekhusyuan, dan tentunya kita berharap mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah memberikan teladan bagi kita, contoh yang konkret dalam membangun persatuan dan kesatuan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di dalam momentum khutbah Jumat ini kami menyerukan kepada kita semuanya untuk terus meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu cara agar kita dapat meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan terus menjaga persatuan dan meningkatkannya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan kepada kita tentang ketakwaan, dilanjutkan dengan perintah untuk menguatkan persatuan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu ila akhiril ayat. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk terus meningkatkan ketakwaan. Dan kemudian perintah ini dilanjutkan agar kita terus berpegang teguh di dalam tali Allah Subhanahu wa taala dan menghindari perpecahan. Kita jadikan persatuan ini untuk memperkuat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita jadikan ketakwaan sebagai bekal kita di dalam kehidupan kita di dunia dan di akhirat ini. Wa tazawwadu fa inna khaira zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Berbekalah, sesungguhnya sebaik-baiknya bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagaimana kita sebutkan bahwa persatuan menjadi hal yang sangat penting terkait dengan peningkatan keimanan kita dan ketakwaan kita. Karena dalam ayat yang kita baca tadi, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, sangat erat kaitannya dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu sisi kita diperintahkan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan yang sebenar-benarnya pada Allah Subhanahu wa taala dan komitmen dengan nilai-nilai keislaman kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dilanjutkan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, berpegang teguhlah dengan tali Allah Subhanahu wa taala
dan jangan berpecah belah. Ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah merupakan amrun rabbani. Ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala agar kita terus bersatu dan kita meningkatkan persatuan ini, dan kita dilarang untuk berpecah belah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Merujuk pendapat dari Imam Fakhrul Razi di dalam kitabnya Tafsir Mafatihil Ghaib dalam juz ke-8 dalam halaman 311, para ulama tafsir memberikan pandangan tentang arti wa'tasimu bihablillah, tentang arti bihablillah, tali Allah Subhanahu wa taala. Ada yang menafsirkan dengan agama Islam, ada yang menafsirkan dengan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan larangannya, dan ada yang menafsirkan dengan persatuan. Dalam konteks ayat ini, kalau kita tafsirkan wa'tasimu bihablillahi jami'an, berpegang teguhlah di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu sisi tafsiran yang lain, wa'tasimu bihablillah, berpegang teguhlah dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Dan di dalam tafsiran yang lain, wa'tasimu bihablillahi jami'an, berpegang teguhlah dengan kesatuan dan persatuan umat ini. Karena konteksnya nanti dilanjutkan wala tafarraqu, dan janganlah kalian berpecah belah. Berpecah belah di dalam kesatuan dalam keagamaan, dalam agama Islam. Kesatuan dan persatuan di dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangannya. Dan tentunya di dalam persatuan umat Islam, kita diperintahkan untuk memegang teguh ajaran ini, wa'tasimu bihablillahi jami'an, dan kita dilarang untuk berpecah belah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berpijak pada pendapat yang terakhir di dalam penafsiran yang dikutip oleh Imam Fakhrul Razi, Imam Fakhruddin Ar-Razi, agar kita menjaga persatuan dan kesatuan. Karena dengan persatuan inilah kita dapat menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat meningkatkan keimanan kita dan juga dapat meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkaca kepada sirah nabawiyah, kisah Nabi kita Nabi Muhammad SAW sebagai teladan kita yang memberikan contoh, dan beliau begitu fokusnya, begitu seriusnya di dalam membahas dan kemudian juga membangkitkan semangat persatuan dan kesatuan ini. Ketika Nabi Muhammad SAW beserta kaum muslimin hijrah ke kota Madinah, maka yang pertama dilakukan adalah mempersaudarakan antara kaum muhajirin dengan ansar. Persaudaraan ini menjadi penting karena inilah menjadi titik tolak kebangkitan umat Islam di kota Madinah. Dengan persatuan ini tidak ada lagi sekat antara orang muhajirin dengan orang-orang ansar. Mereka diikat dengan kesatuan ajaran-ajaran Islam. Mereka diikat dengan kesatuan sebagai umat Islam. Tidak disekat lagi dengan kabilah-kabilah, tidak disekat lagi dengan ras, dengan suku ataupun yang lainnya, tetapi diikat dengan kesatuan akidah, diikat dengan kesatuan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala, diikat dengan
satu kesatuan, yaitu al-Islam. Dan Nabi kita Nabi Muhammad SAW juga selalu mengingatkan di dalam setiap khutbah Jumatnya atau dalam momentum-momentum lainnya, selalu mengingatkan, sehingga hingga hari ini selain wasiat ketakwaan, wasiat tentang menjaga persatuan juga terus selalu digaungkan di dalam setiap momentum-momentum khutbah Jumat ataupun yang lain. Bahkan juga dalam perjalanan perjuangannya, ketika ada indikasi ada perselisihan di antara para sahabat yang diprovokasi oleh orang-orang munafik ataupun juga musuh-musuh Islam pada saat itu, maka Nabi SAW lebih mengedepankan untuk menjaga persatuan di dalam sebuah oase. Ketika selesai dari sebuah peperangan, Nabi SAW singgah bersama para sahabatnya di sebuah oase. Kemudian Umar ibn Khattab membawa untanya dan kemudian memberikan minum dari oase tersebut. Begitu juga orang-orang Ansar lainnya. Tahu-tahu ada orang-orang munafik memprovokasi orang-orang Ansar dengan menjelek-jelekkan orang-orang Muhajirin. Maka ketika terjadi perselisihan, Rasulullah SAW yang pada saat itu ingin sejenak untuk beristirahat di sebuah oase, kemudian Rasulullah SAW mengajak untuk meninggalkan oase itu agar kaum muslimin tidak terjebak dengan perselisihan, dengan persengketaan. Itulah yang dilakukan, beberapa hal contoh yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam menjaga persatuan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mengancam bagi orang-orang yang berusaha untuk melakukan pecah belah pada umat Islam ini. Sebagaimana di dalam surah Ali Imran ayat ke-105, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lanjutan dari ayat perintah ketakwaan, perintah untuk berpegang teguh. Wala takunu kallazina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum adzabun 'adzim. Di lanjutan ayatnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wala takunu, janganlah kalian kallazina tafarraqu, janganlah kalian menjadi orang-orang sebelum kalian yang mereka itu berselisih, mereka berpecah belah. Wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat, setelah datang al-Islam, setelah datang ajaran Allah Subhanahu wa taala. Lihat balasan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ulaika lahum adzabun 'adzim. Sungguh perpecahan itu, dan orang-orang yang melakukan perpecahan akan mendapatkan azab yang berat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah terus kita pupuk persaudaraan ini, kesatuan, terutama umat Islam dan juga dengan anak bangsa ini. Kita adalah bangsa yang besar, kita adalah umat yang besar. Maka dengan persatuan dan kesatuan kita dapat mewujudkan negeri ini menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dan dengan persatuan dan kesatuan ini, selain kita dapat kehidupan yang nyaman, kita juga dapat beribadah, menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala, juga dengan nyaman, juga dengan kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Barakallahu li wa lakum fi hadzal yawmil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minas salati wa taqabbal was sadaqah wa tilawatil Qur'an wa jami'it ta'at. Wa taqabbalallahu minni wa minkum jami'a a'malina innahu huwal hakimul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.